Ya, tuh. This meeting is being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang demo aplikasi minyak Sanko. Yang dimana PPT ini disusun oleh Sofiatun Husna, Mariam Aditya Putra, Zuga Kurniawan, Putri Andini, dan saya sendiri Amar. Selanjutnya, di sini ada contoh dari contoh dari menu-menu yang tersedia apabila kita telah membuka aplikasi. Yang pertama ada menu akun yang akan dijelaskan oleh Mbak Sofiatun Husna. Oke, nah aplikasi ini itu dipergunakan untuk para customer yang ingin berbelanja secara online. Nah, pertama, ketika kita tidak punya akun, maka kita harus mendaftarnya dulu. Ketika kita sudah punya, kita tinggal masuk aja. Nah, di sini saya contohkan kita belum punya akun, maka kita harus daftar dulu. Nah, isinya ada kita mengisi nama kita, kemudian email kita, kemudian password, dan passwordnya ini diulangi di sini. Kita submit. Nah, kita akan mendapatkan kode yang dikirim lalu email yang sudah kita tulis tadi. Kalau belum terkirim, maka kita pencet kirim ulang. Nah, kalau sudah, kita akan pencet di yang ada di kotak ini. Kemudian kita pencet submit. Nah, tanda sudah terdaftar adalah sudah ada gambar yang ada di kanan atas. Kemudian selanjutnya ada menu raw material. Nah, menu raw material ini akan dibacakan atau dijelaskan oleh Putri. Oke, yang kedua yaitu munculnya fitur raw materials. Kita bisa melihat langsung details raw materials dalam produk Sanko ini. Yang pertama yaitu tersedianya adanya hewani dan nabati. Yang pertama yaitu canola, yang kedua bunga matahari, yang ketiga kacang tanah, keempat kedelai, kelima kelapa sawit, dan selanjutnya yang keenam kelapa, yang ketujuh jagung, dan palau dari hewani sapi, lard dari hewani babi. Kandungan utama dari minyak goreng secara umum adalah asam lemak yang terdiri dari asam lemak jenuh, saturated fatty acid, misalnya asam palmitat, asam stritat, dan asam lemak tak jenuh. Unsaturated fatty acid, misalnya asam olit, omega 9, dan asam linolit, omega 6. Kemudian ada menu information, dan menu information ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apakah minyak goreng Anda sudah baik? Nah, pada menu ini Anda akan diperlihatkan yang pertama yaitu minyak goreng yang baik itu seperti apa? Nah, berikut ini ada contoh ciri-ciri dari minyak goreng yang baik. Yang pertama, cair seperti air. Kemudian tidak mudah beku dan minyak goreng itu bening. Dan yang kedua, apa dan bagaimana minyak goreng Sanko itu bisa dikatakan atau bisa dikategorikan minyak sehat? Nah, ada 3 indikator yang membuktikan sebagai minyak yang baik. Yang pertama, mengapa Sanko minyak bening? Karena Sanko itu terbuat dari kelapa sawit yang segar. Dan kelapa sawit yang segar adalah kunci minyak goreng yang bening. Semakin bening minyak goreng, maka saat digunakan untuk menggoreng minyak tidak dapat menjadi hitam atau teroksidasi, sehingga meminimalkan resiko timbulnya kanker pada tubuh manusia. Kemudian, minyak itu dapat diminum. Sanko memang bukan untuk diminum, tetapi untuk membuktikan kualitas minyak goreng yang baik, dapat dibuktikan dengan uji organoleptik, yaitu dengan dimasukkan dan dirasakan di rongga mulut. Kemudian yang terakhir, kesegaran yang terus dijaga oleh kelapa sawit itu adalah parameter Sanko dalam proses produksi. Tentu saja dilihat dari segi kesehatan dan pengolahan dimulai tidak lebih dari 24 jam setelah buah sawit dipetik. Kemudian resep baik Sanko. Nah, berikut ini adalah resep baik Sanko. Bisa dilihat dan dibaca sendiri. Kemudian ada menu produk. Nah, menu produk ini akan dibacakan oleh Putri. Oke. Berikutnya itu ada fitur produk. Langsung saja kita ke produknya. Di sini yaitu ada 2 jenis produk. Yang pertama yaitu Sanko yang kurang dari 5 liter. Minyak goreng bening, tidak mudah beku, dan karakternya seperti air. Yang kedua yaitu Sanko Masterchef. Biasanya digunakan pada saat acara besar yaitu Masterchef. Minyak goreng jernih, stabil terhadap panas, menggoreng lebih banyak dan lebih praktis. Kemudian ada menu shopping. Nah, menu shopping ini akan dibacakan oleh Sofiatun. Oke, dengan namanya shopping, berarti fitur ini adalah fitur untuk berbelanja. Nah, di sini ada menu saldo,
Ada poin adalah mungkin contohnya kayak vouchernya cashback gitu, ada voucher bisa diisi saldo, top up, dan keranjang. Kita akan ambil contoh, yaitu kita membeli minyak Sanko 2 liter. Nah, di sini ada deskripsi produk. Nah, untuk menyelesaikan masalah atau menyeimbangkan permintaan pasar dengan total produksi per hari, maka pihak Sanko itu memberikan solusinya yang tidak bisa diperjualbelikan, alias setiap customer itu hanya bisa membeli 1 bungkus saja atau 1 piece saja. Nah, jika ingin membeli lebih dari 1 piece, maka pihak customer wajib menghubungi kontak servis untuk mendapatkan paket reseller dengan tanda tangan perjanjian. Kita akan beli. Ini ada persediaannya 1, pesan. Ini ringkasan pembayarannya, kemudian kita bayar. Nah, di sini ada beberapa metode pembayaran, seperti saldo yang tadi, kemudian ada dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan sebagainya. Kemudian ada rekening bank, ada rekening market seperti Alfamart, Indomaret. Kita pencet. Di sini adalah Alfamart, Indomaret. Saya akan pilih Alfamart. Kita pencet OK, dan ini ada kode pembayarannya. Nah, kode pembayaran ini hanya bisa dipakai untuk 1 kali transaksi saja. Jika tidak bisa digunakan, harap membuat kode yang baru, seperti cara yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian, masuk ke menu awal, tinggal tunggu minyaknya sampai. Kemudian ada fitur kontak Sanko, itu bertujuan untuk ketika para customer itu memiliki kritik serta saran, maka bisa disampaikan dengan melalui media sosial yang sudah tertera di sini, seperti ada Instagram, Twitter, Facebook, atau bisa lewat email. Nah, ketika kita pencet, itu sudah terhubung dengan Instagramnya, Twitternya, serta Facebooknya. Jadi lebih instan. Kemudian di sini ada aplikasi demo untuk para karyawan dari Sanko. Yang pertama ada menu akun yang akan dijelaskan oleh Zuga Kurniawan. Ya, di sini ada menu akun. Klik. Setelah masuk, masukkan username, ketik di sini, lalu ID karyawan, terus user password, lalu sign in. Nah, kemudian ada menu attendance yang akan dijelaskan oleh Mario. Ya, menu attendance. Dalam aplikasi ini, setiap karyawan bisa langsung membuat daftar hadir di setiap harinya. Jadi, setiap karyawan hanya menulis namanya dan memberi tanda hadir. Ada 2 tanda, yaitu tanda silang dan checklist. Bisa dilihat di layar. Jika datang tepat waktu, maka karyawan hanya perlu menceklisnya. Dan ketika karyawan tidak masuk, tanda otomatis menjadi tanda silang. Hal ini berfungsi untuk melatih kedisiplinan para karyawan. Kemudian ada menu sales data. Nah, menu sales data ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk sales data ini juga biasanya digunakan oleh para sales dari Sanko. Yang pertama, langkah pertama adalah memasukkan username, kemudian ID karyawan, kemudian company password. Setelah itu kita klik tombol masuk. Nah, maka setelah kita klik tombol masuk tadi akan muncul secara otomatis analisis sales data. Pertama, contohnya kita klik pada penjualan yang terkecil yaitu pada bulan Mei. Kita tik pada tabelnya. Setelah kita mengetik analisis tabel yang sebelumnya, maka akan keluar analisis berikut, yang berarti pada bulan Mei total penjualannya adalah 1050 pieces dengan total 20% yang dijual belikan dengan para supplier. Total penjualan dari bulan April ke Mei berkurang hingga 60% dari total biasanya. Kemudian juga maka akan keluar omset penjualan per tahun yang bisa dilihat sendiri. Kemudian juga omset penjualan per tahun berdasarkan cabang. Kemudian ada menu supplier data yang akan dibacakan oleh Mario. Nah, pada menu supplier data, di sini kita bisa melihat data-data dari daftar supplier, daftar pelanggan, daftar wilayah, dan poin pelanggan. Sekarang kita akan melihat daftar supplier. Berikut data supplier dari PT Adi Makmur dan lain-lainnya. Next. Kemudian yang terakhir ada menu customer complaint yang akan dijelaskan oleh Zuga Kurniawan. Oke, di sini ada menu fitur customer complaint. Di dalamnya ada hubungan kritik dan saran dari customer berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan agar produk yang dihasilkan jauh lebih baik. Berikut adalah target perusahaan yang akan datang, di mana semuanya bertambah, sedangkan komplainnya berkurang menjadi 10%.
fitur kontak Sancho itu bertujuan untuk memberikan kritik serta saran. Kritik serta saran itu ditampung di fitur komplain ini, berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perusahaan agar produk yang dihasilkan jauh lebih baik. Cukup, Mungkin itu. Mas Ahmad. Terima kasih Mas Zuga. Mungkin itu yang bisa kami persembahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.